Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 15 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Aku Memperanakan Engkau. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 13 ayat 31 sampai dengan ke-33. Dan selama beberapa waktu ia telah menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang telah ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin terus belajar kebenaran firman Allah dan bagaimana hidup untuk menyenangkan Tuhan dan menunaikan tugas yang dititipkan, diamanatkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, iman percaya orang Kristen atau anak-anak Tuhan, kita menyebutnya itu kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, anak-anak perjanjian, anak-anak tebusan darah, dan kita menyebut Allah sebagai Bapa. Sebuah hubungan yang sangat luar biasa, satu bentuk keintiman. Kita menyebut Allah itu sebagai Bapa, dan itu digambarkan juga Kristus sebagai anak Allah dan Bapa sebagai yang mengutus anaknya sendiri. Dalam konteks ini sahabat seperjalanan, kita tidak bisa memikirkan Bapa dengan anak dalam hubungan yaitu biologis di dalam memahami Tuhan, karena Tuhan itu bukan raga, bukan jasmani. Allah adalah roh, dan Kristus sendiri adalah roh yang datang menjadi manusia, mengambil kedagingan manusia, menjadi manusia seutuhnya yang bisa mengalami lapar kalau kemudian tidak makan, haus kalau kemudian tidak minum, ngantuk kalau kemudian tidak tidur, dan bisa kemudian badannya terluka kalau dicederai. Itulah sebuah keagungan kemuliaan daripada Kristus yang adalah Allah kita yang datang menjadi juru selamat. Apa yang dimaksud dengan aku memperanakan engkau? Itu ada pada ayat yang ketiga. Telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dan membangkitkan Yesus seperti yang telah ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakannya dalam Mazmur lain. Engkau tidak akan membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia akan diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ini adalah sebuah khotbah penyampaian daripada kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Paulus. Perjalanan Paulus dan kawan-kawan dari Pafos kemudian ke Perga, dari Perga kemudian ke Antioquia, dari Antioquia kemudian sampai ke Pisidia, dan di rumah ibadat itulah Paulus menyampaikan khotbah atau pengajaran firman Allah sebagaimana yang dijelaskan tadi, yaitu tentang Allah, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Berita dan pusat daripada pemberitaan Paulus adalah Kristus dan salib. Bagaimana orang kemudian supaya percaya kepada Kristus. Paulus menjabarkan panjang lebar kisah tentang bagaimana perjalanan Tuhan itu menolong kita. Paulus berkata, kami datang untuk membangun dan menghibur umat. Paulus mengingatkan kisah Musa 40 tahun. Bagaimana 40 tahun Tuhan itu sabar, kemudian membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, sampai masuk ke zaman hakim-hakim, sampai masuk ke zaman Samuel, sampai kemudian kepada Saul, Daud bin Isai, masuk kepada Yohanes Pembaptis, menyampaikan kabar keselamatan dan hati yang harus takut kepada Allah. Dan kemudian bagaimana pemimpin-pemimpin yang tidak mengakui Kristus. Kristus dibunuh, diturunkan dari salib, dikubur, dan dibangkitkan, lalu menampakkan diri. Sebuah perjalanan pengabaran Injil yang secara lengkap disampaikan oleh Paulus di dalam perjalanan 3 misinya. Sampai titik ini apa yang kita pelajari? Kita fokus kepada kata, anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Apa yang kita pelajari daripada kata ini? Kembali kepada kalimat Allah disebut Bapa, Kristus disebut sebagai anak Allah, dan kita disebut sebagai anak-anak Kristus
yang sudah diselamatkan. Dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan disebut sebagai anak-anak Allah dan akan mendapatkan warisan kerajaan sorga. Ada dua kata, yaitu kebinasaan dan kemudian kata yang lain adalah kemerdekaan. Kalau kita kemudian runut dari dua kata ini, mereka yang di luar Kristus akan mengalami kebinasaan dan mereka yang di dalam Kristus akan mengalami yang namanya itu kemerdekaan. Kemerdekaan itu digambarkan dengan kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Sebuah status yang sangat luar biasa. Kita tahu dengan jelas dalam hukum yang ada di dalam dunia pun, kalau anak itu akan mendapatkan hak waris daripada orang tuanya. Tetapi kalau ponakan, keluarga yang makin jauh, makin jauhnya lagi, tentu tidak akan mendapat. Di sini berbicara tentang peran sebuah relasi yang sangat luar biasa. Kita menyebut sebagai Tuhan, sebagai Allah Bapa. Dan kita dipanggil juga sebagai anak-anak Allah, anak-anak perjanjian, anak-anak tebusan. Anak-anak yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Dalam Mazmur dikatakan, bahkan engkau sudah diperanakan dalam kandungan ibu. Tuhan sudah menetapkan kita, memanggil kita, memilih kita. Di dalam beberapa teologi yang disebut dengan predestinasi, bahkan Tuhan sudah menetapkan siapa yang diselamatkan atau tidak. Kita tidak akan bahas lebih jauh tentang masalah teologi. Yang teologi bisa menimbulkan perdebatan. Saudara mau teologi Calvinis ataupun Armenian. Tetapi yang jelas kita disebut sebagai anak-anak. Yang firman Tuhan katakan, aku memperanakan engkau. Hal ini kita bisa lihat dengan lebih gamblang dan jelas di dalam Yohanes pasal 3. Percakapan Yesus dengan Nikodemus. Tentu waktu diperanakan bukan dari darah dan daging atau masuk kembali ke dalam kandungan ibu. Tetapi di sini berarti dilahir barukan kembali. Yang tadinya kita adalah anak kegelapan, Tuhan ubah menjadi anak-anak terang. Yang tadinya kita adalah domba yang terhilang menjadi domba yang dipanggil kembali untuk masuk ke dalam hadirat Allah, bersekutuan dengan Allah dan mengalami kekudusan. Sebagai anak tentu ada sebuah tanggung jawab kita menjaga kehormatan orang tua supaya orang tua jangan dipermalukan dengan sikap dan tindakan hidup kita yang kurang baik. Sehingga banyak orang tua jaga nama baik keluarga, jaga nama baik orang tua. Itu dalam hubungan relasi keluarga. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga nama baik Allah. Sekalipun Allah tidak bisa menjadi buruk karena perbuatan buruk kita, tetapi kita dipanggil untuk memuliakan Allah. Karena mengapa? Karena Tuhan sudah memperanakan kita. Karena Tuhan sudah melahirkan baru kita. Karena Tuhan sudah menjanjikan hak waris kerajaan sorga yang kita akan nikmati suatu hari nanti. Dan karena kita sebagai anak, Tuhan juga menjaga kita. Bukankah pemazmur berkata, aku tidak akan membiarkan anak cucumu meminta-minta roti. Ada pemeliharaan Tuhan pada saat kita kurang. Ada kekuatan Tuhan pada saat kita lemah. Ada terang Tuhan pada saat kita mendapat dalam kegelapan. Ada penghiburan Tuhan tatkala kita berada dalam keadaan beban berat. Ada jalan yang Tuhan buka tatkala kita mengalami kebuntuan. Itulah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing yang disebut anak-anak Allah. Aku memperanakan engkau. Aku menebus engkau, aku mengangkat engkau untuk memiliki hak waris kerajaan surga. Bersyukurlah kita diperanakan oleh Allah, kita dilahirbarukan oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan waktu yang tepat buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.